Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Di siang hari ini alhamdulillah kita semua masih bisa diberi kesempatan sehat walafiat oleh Allah Subhanahu wa taala di masa pandemi yang seperti ini. Baiklah, seperti biasanya Bu Anik akan menjelaskan materi SKI kelas 9 ya. Di bab ini kita akan menjelaskan tentang masuknya Islam ke Indonesia ya. Jadi sebenarnya agama Islam itu muncul di kota Makkah di Saudi Arabia pada abad ke-7 Masehi di wilayah Asia Barat ya. Nah, kemudian lama-kelamaan Islam menyebar ke berbagai wilayah di benua Asia, yaitu di Asia Barat, Asia Tengah, Asia Selatan, Asia Timur, bahkan sampai ke Asia Tenggara. Nah, Islam masuk ke Indonesia dibawa oleh para ulama dan pedagang dari Arab, Persia, dan India secara damai, sehingga mudah diterima oleh masyarakat Indonesia khususnya. Karena pada saat itu orang-orang Indonesia itu masih menganut ajaran animisme, dinamisme, Hindu dan Buddha. Karena proses masuknya Islam ke Indonesia itu melalui cara damai, akhirnya sesuai dengan waktu Islam dan budaya Indonesia itu mengalami perkembangan, mengalami akulturasi budaya dan tradisi ya. Contohnya apa saja? Kalau kalian mengenal tahlilan, kemudian 40 harian, 7 harian, tingkepan, apalagi ziarah makom. Nah, itu merupakan akulturasi antara agama Islam dan budaya dan tradisi Indonesia. Baiklah, di sini sejarah singkat masuknya agama Islam di Indonesia. Indonesia merupakan bangsa yang majmuk, maksudnya majmuk gimana? Beragam ya, bermacam-macam. Kemajemukan tersebut disebabkan oleh faktor geografis dan wilayah kepulauannya yang cukup luas. Dari faktor geografis, bangsa Indonesia memiliki garis-garis pantai dan hutan-hutan tropis yang tersebar di kawasan seluas hampir 3.000 mil. Nah, sedang dari faktor wilayah, Indonesia memiliki lebih dari 13.000 pulau yang bertebaran di sepanjang garis khatulistiwa. Sehingga pada gilirannya kedua faktor tersebut secara tidak langsung telah membentuk kemajmuan bangsa ini dalam berbagai hal, baik dalam tradisi, sosial, suku, ras, maupun agama kepercayaan. Beberapa ahli sejarah menyimpulkan bahwa keadaan geografis dan wilayah yang dimiliki oleh Indonesia telah membentuk keragaman dan perbedaan struktur masyarakatnya. Secara sederhana, keragaman ini ditunjukkan setidaknya oleh 3 jenis kelompok masyarakat yang berkembang di seluruh wilayah Nusantara. Yang pertama itu adalah kelompok masyarakat pertama, yang kedua kelompok kedua, kelompok tiga. Nah, kelompok masyarakat pertama itu siapa aja? Mereka adalah masyarakat yang hidup di daerah-daerah pedalaman dan kawasan pegunungan yang sangat terpencil. Masyarakat ini biasanya memiliki kepercayaan animisme dan komitmen kesukuan yang sangat tinggi. Kemudian kelompok yang kedua itu siapa saja? Mereka adalah masyarakat yang hidup di sepanjang garis pesisir, di mana jalur-jalur perdagangan laut telah memudahkan mereka untuk dapat mengenal dan bertukar kebudayaan dengan dunia luar. Dan dari kelompok kedua tersebut, Islam datang ke bumi Indonesia itu melalui perdagangan laut, jadi lebih mudah untuk memasuki kelompok kedua. Kemudian kelompok ketiga adalah masyarakat yang dipengaruhi oleh struktur budaya keraton. Pada umumnya kelompok masyarakat ini hidup dalam sebuah kota di sekitar kawasan istana yang mudah dijangkau, sehingga memungkinkan mereka disebut sebagai kelompok elit yang memiliki kebudayaan tinggi. Kemudian
Pola penyebaran yang kedua tadi, yaitu yang masuk kelompok kedua tadi, itu menyebabkan Islam dengan mudah dapat diterima oleh masyarakat Indonesia. Sebab dengan proses penyebaran yang kultural ini, Islam mampu berkembang dengan pesat dan bahkan masyarakat pesisir. Islam adalah bagian dari kehidupan mereka yang tak terpisahkan. Inilah sebabnya mengapa masyarakat pesisir dikenal sebagai masyarakat yang berkomitmen kuat terhadap agama Islam. Cuman biasanya karakteristik agama Islam masing-masing orang itu berbeda-beda sesuai dengan wilayahnya ya. Kadang kalau di Jawa itu mengenal dengan si istilah abangan ya. Jadi itu biasanya itu karena lingkungannya jauh dari. Kemudian kita lanjut pada tradisi Islam Nusantara. Seperti yang kalian tahu, tradisi Islam yang ada di Indonesia itu sangat banyak sekali ya. Tradisi itu kita akan bahas tradisi terlebih dahulu. Apa sih tradisi itu? Tradisi itu adalah kebiasaan ya. Jadi tradisi Islam Nusantara itu adalah adat kebiasaan turun menurun yang masih dijalankan dan dijaga oleh masyarakat Indonesia sebagai warisan budaya dan agama. Sebelum Islam datang, masyarakat Nusantara sudah mengenal berbagai kepercayaan seperti animisme, dinamisme, Hindu dan Buddha. Tetapi setelah Islam masuk, kemudian seiring dengan berjalannya waktu, Islam dan budaya Indonesia, budaya Nusantara sendiri bisa berakulturasi menjadi berbagai macam budaya dan tradisi. Apa saja macam-macam tradisi tersebut? Yaitu ada tahlilan, kemudian ada halal bihalal, ada tingkepan, ada ziarah kubur dan segala macam-macam ya. Kemudian tahlilan itu apa toh? Tahlilan itu seperti yang kalian tahu, tahlilan itu mendoakan orang yang sudah meninggal. Jadi ritual atau upacara selamatan yang dilakukan sebagian umat Islam, kebanyakan di Indonesia dan kemungkinan kecil ada di Malaysia juga, untuk memperingati atau mendoakan orang yang telah meninggal. Nah, biasanya ini bertahap ya. Hari pertama kematian hingga hari ke-7. Kemudian selanjutnya 40 hari, kemudian selanjutnya 100 hari, kemudian setiap tahunnya, tahun pertama, kedua, ketiga, kemudian 1000 hari. Kemudian lanjut halal bihalal. Halal bihalal sudah tidak asing ya di masyarakat Indonesia. Halal bihalal itu biasanya diadakan ketika bulan Syawal ya. Ketika setelah sholat Id atau kadang bisa juga setelah hari ketiga atau kemudian tradisi di Islam Nusantara yang selanjutnya adalah ada halal bihalal. Nah, ini sering terjadi juga ya di sekitar kita. Halal bihalal itu biasanya terjadi pada bulan-bulan Syawal ya. Upacara ini biasanya kalau kita mau sungkem atau saling memaafkan sama keluarga atau sama teman, kerabat dan segala macam. Kemudian yang selanjutnya ada ziarah kubur. Nah, ini bisa juga ziarah kubur ke orang tua, ke kerabat, atau bahkan yang lebih besar lagi ziarah para wali songo, wali 9, wali 5, para aulia ya, kepada para habaib ya. Kemudian selanjutnya ada hadroh. Hadroh itu adalah suatu kesenian dalam bentuk seni tari dan nyanyian yang bernafaskan Islam. Ini biasanya digunakan untuk mengisi beberapa acara seperti khitanan, pernikahan, dan juga selamatan. Biasanya digunakan dalam khitanan atau pernikahan dan lain-lain yang jelas berkaitan dengan kegiatan keislaman. Kemudian selanjutnya ada qasidah. Qasidah ini juga merupakan jenis seni suara yang bernafaskan Islam ya, qasaid.
Ini biasanya nyanyian yang menyanjung Rasulullah ya, perihal Rasulullah kepada Allah ya, syair-syair Arab. Selanjutnya ada juga mauludan. Nah, mauludan ini apa tuh mauludan itu? Mauludan itu biasanya terjadi ketika Rabiul Awal. Jadi ketika Rasulullah bulan-bulan peringatan. Kemudian selanjutnya ada mauludan. Apa mauludan? Mauludan ini adalah peringatan hari kelahirannya Rasulullah SAW. Biasanya ini terjadi pada bulan Rabiul Awal ya. Dari Rabiul Awal yang pertama sampai yang akhir. Nah, puncak-puncaknya itu ada pada tanggal 12 Rabiul Awal, penanggalan Hijriyah. Perayaan Maulid ini biasanya diisi dengan dan lain-lain. Nah, di sini cukup sekian dari saya. Mohon maaf kalau ada salah. Jangan lupa diulas kembali materi yang sudah saya sampaikan. Dan jangan lupa jaga kesehatan, jangan lupa sholat, berdoa, bantu orang tua ya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.